semuanya. Awalan hayya naskuru ilallah. Alhamdulillah fi hadzal sabah najtama'u fi hadzal majlis fi hadzal masjid. Ibu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menguatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan menguatkan kesyukuran, janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat, jika kita kufur maka tentu azab Allah amat pedih. Mari kita kuatkan kesyukuran kita. InsyaAllah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu kita ngitung. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti di Al-Mahsyar mendapat syafaat dari Nabi kita dan bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sehat semua? Bu, sehat semua? Ada yang udah ngantuk? Enggak ya? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Yang di luar boleh masuk, Bu. Ya. Yang biasanya penuh. Ini karena Ustaz Jasur sudah ngisi nak, banyak yang datang. Ya. Ya. Baik. Atau karena masih pekan pertama kan, ya dompetnya masih penuh, ya banyak mampir ke ini dulu ya belanja sebelum jemput anak, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak sama aja, ya. Yang penting bagaimana kita selalu istimrar kajian-kajian kita ini. Ini kan kajian umum ini 2 kali dalam sebulan, ya. Pekan pertama dan pekan ketiga, ya. Sekarang pekan pertama, ya. Nanti pekan ketiga lagi. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga ajak teman-temannya yang lain untuk bisa bersama-sama. Dan luar biasa, udah ibu-ibu dari pagi tadi dari jam 8:30 Bu ya. 8:30 sampai jam 9:30 ibu udah bersama Al-Qur'an, ya. Ya. Udah baca Al-Quran, udah tahsin. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal bagi kita semua insyaallah. 1 huruf aja yang kita baca tadi. Udah berapa huruf ibu baca tadi? Bu, berapa huruf bacanya tadi Bu? Tidak terhitung. Maka insyaallah darjat ibu lebih tinggi. Setinggi apa kita baca Al-Quran itu. Maka balasan jazanya, pahalanya kalau kita hitung-hitung dari jam 8:30 tadi sampai jam 9:30 ibu baca Al-Quran itu luar biasa, ya. Mudah-mudahan semuanya ikhlas ya, ya. Maka wajah-wajah ibu-ibu semuanya wajah-wajah ahlul jannah semua insyaallah, wajah-wajah surga semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pertanyaan kita hari ini, kira-kira bisa enggak kita ketemu dengan Nabi kita, ya. Maka untuk setiap orang-orang mukmin itu harus bercita-cita, ya. Jangan sampai enggak ada cita-cita, ya. Kadang-kadang saya pernah ngisi pengajian nenek-nenek, "Nek, apa cita-cita nenek nih?" "Ai Ustaz, kami inilah tua besok mau mati." "Apalah cita-cita kami ini? Enggak akan mungkin lagi kami jadi gubernur," gitu kan. Ya. Maka orang mukmin itu tidak pernah putus cita-citanya, sekalipun besok mau wafat nih. Nah, maka apa cita-cita kita yang tertinggi, Bu? Ibu apa cita-citanya? Bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau ibu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, ya. Ibu juga ya. Maka orang-orang mukmin itu cita-citanya yang paling mulia adalah bagaimana masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surganya Allah, kemudian bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa duduk satu dengan sejajar dengan surganya tempat Rasulullah. Kemudian kita bisa melihat
wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita cita-citakan. Bagaimana kita nanti di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini, maka untuk itu jangan sampai kita tidak bercita-cita. Cita dunia ini sebentar, hanya sementara. Cita-cita dunia ini adalah cita-cita semu. Cita-cita yang abqa, yang kekal itu adalah cita-cita untuk akhirat. Karena akhirat itu kekal selama-lamanya, tidak ada ujungnya, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka untuk itu jangan karena mencari dunia kita hilangkan akhirat. Maka untuk itu para bunda-bunda yang solehah, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, Bu. Ini rutin ya. Setiap pekan, setiap bulannya ikut kajian. Insyaallah. Hari Senin juga ikut. Hari Rabu ikut juga. Senin Rabu ikut. Ya. Hari Sabtu ikut. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah, Bu ya. Dan udah banyak ilmunya nih ya. Pekan kedua pekan yang lalu siapa yang ngisi, Bu? Di sini. Apa kajiannya? Maulid Nabi ya. Digabung ya. Ya. Apa temanya, Bu? Maulid Nabi ya. Nah, baik. Ya, karena Ibu udah Maulid Nabi, pertanyaan kita hari ini sudah sampai di mana kita mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita udah 40 kali, bahkan ada 50 kali mengikuti maulid, baik di masjid, di kantor, di rumah, di tempat-tempat yang lain kita memperingati maulid Nabi, tapi kadang-kadang akhlak kita jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mudah-mudahan kita hari ini melihat seperti apa agar kita mampu dan bisa bertemu dengan Rasulullah. Tentu kita yang pertama sekali harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hari ini banyak orang tidak kenal dengan Nabi, Bu. Tidak kenal dengan sifat Nabi. Tidak kenal dengan seperti apa akhlak Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mencintai Nabi. Mahabbatur Rasul. Bu. Mahalnya suaranya nih. Ya. Cinta enggak sama Rasul, Bu? Apa bukti Ibu cinta sama Rasul? Apa, Bu? Berselawat. Kemudian apa lagi? Apa, Bu? Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Bu, mencontoh akhlaknya Rasulullah SAW. Banyak kalau kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Insya Allah kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu mari kita cintai Nabi. Tentu sebelum kita mencintai Nabi, kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cintai, kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam ayat 4. Mungkin Ibu udah hafal ayat ini ya. Tadi juga udah ngafal juz 30 ya, Bu ya. Tadi murojaahnya tafsirnya surat apa, Bu? An-Naba ya, surat An-Naba. Mudah-mudahan surat An-Naba udah hafal semuanya ya. Nah, apa kata Allah dalam ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kamu di sini dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar berbudi pekerti yang baik, yang agung, yang luhur. Ini budi pekerti Nabi kita. Nah, hari ini kita tanya, kira-kira budi pekerti kita seperti apa?
Allah melukiskan dalam Al-Quran bahwa budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat agung, sangat luhur, akhlaknya sangat mulia. Maka untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sedikit demi sedikit kita mencoba untuk mentauladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya kepada siapa? Kepada siapapun, baik kepada musuh kita maupun kepada sahabat kita, maupun yang tidak seiman dengan kita, maupun yang di luar tidak seiman dengan kita, ya. Termasuk akhlak kita kepada makhluk lain, ya. Maka kita kuatkan akhlak kita. Kita tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kalau kita lihat Nabi, beliau tidak pernah, ya, bermusuhan. Beliau tidak pernah dendam. Beliau tidak pernah berkelahi, ya. Beliau tidak pernah iri, beliau tidak pernah dengki, ya. Seperti apa Nabi kita, ya? Beliau selalu menahan amarah beliau. Beliau selalu berbuat baik kepada siapapun, baik itu musuh maupun sahabat beliau. Jangankan kepada sahabat beliau, kepada lawan beliau aja luar biasa. Kepada lawan aja beliau tidak pernah untuk membalas dendam. Coba kita lihat kisah Nabi yang di saat Rasulullah diletakkan pedang di leher beliau, lalu orang itu bertanya, siapa yang lebih berkuasa daripada pedang ini? Apa jawaban? Allah. Di saat itu dia jatuh, lalu diambil oleh Rasulullah. Rasulullah kembalikan, siapa yang lebih berkuasa dari pedang ini? Apa jawabannya? Tidak ada. Kalau ibu kira-kira diapain orang tuh? Hah? Oh, gitu kan? Tapi Rasulullah, apa kata beliau? Udah pulang, ya, pulang, balik, ya, buat baiklah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah dendam. Kalau kita, ya Allah, ya, kalau belum dendam itu belum senang hati, belum puas rasanya, masih sakitnya masih, ya, sakitnya masih di sini gitu kan. Maka untuk itu jauhkan, ya. Kita sebagai umat Nabi, ya, sesama kita aja kadang-kadang masih dendam. Nabi kepada musuh yang mau membunuh beliau tidak pernah dendam. Maka salah satu ciri umat Nabi Muhammad itu adalah, ya, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir dan beliau ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama, ya. Itu kadang-kadang ke orang lain tidak seiman dengan kita baik-baik, ya. Dengan seiman dengan kita kadang-kadang saling cela, saling musuh, ya, saling hujat, ya. Padahal Al-Quran kitab kita masih satu, Al-Quran, kiblat kita masih satu, Ka'bah, Tuhan kita masih satu, Rabb kita masih satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kuatkan, ya. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang luhur. Maka mari mudah-mudahan dengan bertambah ilmu kita, bertambah kebaikan-kebaikan kita, bertambah wawasan pembinaan-pembinaan terhadap diri kita, bertambah juga akhlak kita, ya. Sehingga pepatah kita, Bu, mengatakan, ya, dulu orang tua kita, sekarang udah mulai hilang pepatah ini, Bu. Pada anak-anak juga hilang. Sekarang kadang-kadang peribahasa dan pepatah itu di sekolah juga tidak diulang-ulang lagi, ya. Walaupun itu bukan Al-Quran, tapi itu sebuah masukan yang luar biasa juga. Apa pepatah orang tua kita dulu? Jadilah kamu, nak, yang belajar itu, jadilah kamu seperti padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Sekarang, Bu, anak-anak sekarang, orang sekarang kadang-kadang semakin banyak ilmunya, semakin sombong, semakin nauzubillah. Maka mudah-mudahan kita semakin banyak ilmu kita, semakin tawaduk kita, semakin rendah hati kita, ya. Maka untuk itu mudah-mudahan kita mempunyai akhlak yang mulia insyaallah, ya. Kalau ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam Al-Quran juga mengatakan, apa kata Allah dalam surah Ali Imran, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Wal kaziminal ghaiz, ya.
Tidaklah mampu kita, ini ciri orang beriman, ciri orang bertakwa ini, mampu menahan amarah. Ini salah satu orang-orang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu cirinya yang pertama adalah wal kaziminal ghaiz. Di awal ayat ini yunfikuna fis sarra wad dharra, dia selalu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua dia wal kaziminal ghaiz, dia mampu menahan amarahnya. Tidak ada marah. Ibu masih sering marah tidak di rumah? Hah? Masih. Astagfirullah. Kata Rasulullah, masuk surga itu mudah. La taqdab walakal jannah. Ini pelajaran anak TK. La taqdab walakal jannah. Jangan marah masuk surga. Bagaimana kita masuk surga kalau masih marah-marah juga? Terlambat anak dikit, cepatlah terlambat, kakek macet gitu kan. Apalagi ini Nuril Duo gitu kan, marah gitu kan. Maka jaga marah ya, jangan marah. Boleh marah tapi marahlah dengan cerdas. Ya Bu, sering disampaikan Ustadz, marahlah dengan cerdas. Ya, istighfar ya. Mungkin marahnya sambil doakan anak. Doakan kamu jadi anak presiden ya. Doa. Jadi ini insyaallah mudah-mudahan ini wal kadziminal ghaiz. Kemudian wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Bu, maafkan ya. Jangan ada kata-kata tiada maaf bagimu. Jangan. Saya tidak bisa, kalau itu ya tidak bisa. Masih terbayang-bayang kata-katanya sama saya. Jangan. Ayo tunggu sampai neraka. Jangan. Tidak akan mampu kita masuk neraka. Azab dalam neraka itu Bu, seringan-ringan azab itu pakai sepatu dari api neraka. Pakai mendidih semuanya. Maka untuk itu wal afina anin nas. Ya, Ustaz, bagaimana kami maafkan? Dia datang meminta maaf, tidak ada. Dia masih kecil. Ya. Nah, jangan. Saya ini lama di komplek ini, saya yang paling tua di komplek ini nih, gitu kan? Masa saya yang minta maaf sama dia? Maaf baik, ya. Jangan. Kita Allah Subhanahu wa taala konsepnya adalah wal afina anin nas, memberi maaf orang lain. Bukan minta maaf, memberi maaf. Ya. Maka untuk itu ibu-ibu, belum tidur itu ya Allah, siapapun yang gibahin saya hari ini, siapapun yang mungkin berbuat dosa sama saya, yang menyakiti saya hari ini, yang gunjingin saya hari ini, ya Allah, saya udah buka pintu maaf untuknya. Siap Bu? Dikit yang siap. Siap Bu? Mulai malam ini sebelum tidur doa seperti itu. Ya Allah, kenapa? Agar ada kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, mudah-mudahan kesalahan kita juga orang berdoa seperti itu. Ya. Mungkin ada yang kita gibahin, kita tidak bisa bertemu dengan dia. Kalaulah mau minta maaf pada dia jauh. Mungkin ustaz-ustaz yang jauh di Jakarta sana pernah kita gibahin. Ya. Siapa Bu? Kalau mau kita ke sana minta maaf mungkin tidak bisa. Maka dalam konteks Al-Quran wal afina anin nas, ya, memberi maaf kepada orang lain. Dalam ayat lain khuzil afwa, jadilah orang pemaaf. Ya, jadi tidak usah tunggu orang itu minta maaf ya, apalagi mentang-mentang adik kita, dia adik saya Ustaz, yang kecil itu saya besarkan, sekarang dia tidak pernah minta maaf sama saya. Ya, jangan. Ya, kita beri maaf. Ya, siapa yang duluan mengulurkan tangan, itu insya Allah yang duluan masuk surga. Maka ini harapan kita. Maka jadilah orang-orang yang wal afina anin nas. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ibu rahimakumullah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang ahsanan nasi khuluqa. Ahsan itu kalau dalam bahasa Arab ini, ada yang belajar bahasa Arab di sini?
Ahsan itu apa tuh Bu? Baik. Hasan baik. Kalau ahsan lebih baik. Apa namanya itu? Isim apa itu? Udah belajar kemarin? Isim tafdil, mengatakan lebih, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlak beliau. Orang yang paling baik. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Anas, ya, ahsanan nas khuluqan, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebaik-baik manusia, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit mencontoh akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu rahimakumullah, ini kalau kita mau bertemu dengan Rasulullah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita mentauladani akhlak Rasulullah, ya. Ya, muhasabah kita, ya. Mau ngomong kita, ya Allah, ya. Kadang-kadang kata-kata kita menyakiti orang lain. Kata-kata kita kadang-kadang ya membuat orang sakit. Pada kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Fal yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fakul khairat au liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik-baik, au liyasmut, atau diam. Kita ndak kalau ada aib orang rasanya gatal mulut gitu kalau belum sampai kepada orang lain. Tapi insya Allah di sini ndak lah ya. Ndak ada Bu ya. Paling kalau ada sikok-sikok kalau kumpulkan banyak juga. Ndak ada insya Allah ya, di majelis ini ndak ada. Di majelis ini insya Allah ndak ada. Tapi kalau udah keluar mudah-mudahan juga ndak ada. Dijaga ya. Maka ini auliasmut, kalau ndak ada yang mau yang dikatakan baik, diam. Ya. Diam sambil zikir, ya. Zikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir, ya. Bu, kalau dari rumah ke sini berapa istighfarnya dibaca Bu? Pernah ukur tak? Dari rumah, Ibu tinggal di mana? Patimura. Ibu ngantar anak ke sini pakai motor, pakai mobil, atau jalan kaki? Motor ya, ya. Berapa kali Ibu zikir dari rumah ke sini? Tidak tahu, tapi zikir ya. Alhamdulillah. Karena zikir murajaah. Karena kalau tidak murajaah, cerita dengan anak, tengok-tengok. Ya, kenapa? Karena cerita-cerita orang tua kepada anak-anak itu terasanya nanti setelah dia besar. Ya, saya cerita-cerita ayah jo emak dulu waktu kecil, baru sekarang terasa Bu. Belum cerita-cerita luar biasa. Walaupun hanya ceritanya cerita kancil gitu kan, tapi nilai-nilainya sekarang baru kita dapat. Maka untuk itu para orang tua harus cerita. Jangan anak diam, ibu diam. Sekarang kan banyak yang diam-diam Bu. Ya, anak duduk dekat anak nih sama diam-diam. Anak diam main HP, ibunya diam main. Ya, tidak ada lagi diskusi. Ya, padahal dalam tarbiyatul aulad itu sangat penting kita komunikasi dengan anak, ya, bagaimana kita komunikasi dengan anak. Ustaz, kami susah betul komunikasi dengan anak Ustaz. Ya, dari pagi sampai jam 4, setengah 5, jam 5 baru nyampe di rumah. Siap itu anak-anak udah main pula. Kemudian malam udah belajar dan tidur pula. Maka waktu-waktu ibu buat dalam satu hari itu atau dalam satu minggu, satu kali mungkin makan bersama dengan anak-anak. Ya, sekarang kita makan bersama itu lah jarang sekarang Bu ya. Iya Bu, ya. Ibu bapak mau makan, makanlah itu nasi udah, ya. Membuat kopi, air panas ada, tinggal teh aja gitu kan. Ringan pekerjaan ibu-ibu gitu kan. Dengan anak-anak juga gitu. Ambil nasi dewek, ada yang makan di luar, ada yang makan di ini. Padahal ini sebetulnya orang tua kita dulu makan halakuh duduk itu, ya, sama-sama itu dalam rangka memperbaiki akhlak anak-anak kita. Nampak dia makan, ngambil makanan mungkin tidak bagus, di saat itulah kita masukkan nilai-nilai. Maka untuk itu para ayah dan bunda masukkan nilai-nilai itu kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kebaikan itu masukkan mulai dari kecil ini, anak-anak kita masukkan nilai-nilai itu. Saya sering nyampaikan setiap kajian orang tua, ya. Kadang-kadang kita itu yang kurang hari ini Bu. Kepedulian itu. Anak-anak kita udah nampak masuk ke dalam rumah tanpa baca salam, kadang-kadang kita pun ya biarkan aja masuk ke dalam rumah tanpa salam. Ya, kalau orang tua kita dulu keluar dulu nak, ayam nih,
keluar baca salam, balik. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka anak-anak masuk ke dalam rumah takkan pernah lagi tidak baca salam. Kenapa? Yang menanamkan itu, nilai-nilai itu adalah orang tua, terutama ibu dan ayah di rumah. Maka masuk, ajarkan itu, ya. Ajarkan, Bu. Mulai hari ini kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari yang kecil, mau masuk rumah. Apalagi mau makan. Kadang-kadang ibunya, paknya sama-sama makan berdiri sambil jalan-jalan. Bagaimana padahal kita adalah seorang guru. Guru yang pertama itu adalah orang tua. Para ibu-ibu semuanya murabbi. Tahu murabbi, Bu? Murabbi itu bahasa Arab, bahasa kitanya pendidik. Bukan pengajar tapi pendidik, ya. Rabbi, Tuhan. Tuhan itu mendidik hamba-hambanya, ya. Maka ibu semuanya adalah murabbi, orang-orang yang mendidik. Siapa yang harus kita didik pertama sekali? Yang pertama sekali adalah anak kita. Dengan apa kita didik? Masukkan nilai-nilai sunnah Nabi yang mulai yang terkecil dulu di rumah, ya. Mana sunnah Nabi yang terkecil? Mulai dari tidur, masuk rumah, makan, minum, ini dulu, ya. Sekarang anak-anak kita kalau di sini diingatkan terus. Kadang-kadang juga protes ustadznya, ya. Ustadznya makan apa? Kalau makan berdiri juga protes anak-anak kita. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Ibu-ibu diprotes sama anak-anak, tidak apa-apa. Ibu kok tidak pakai celana pendek, gitu kan? Nah, pakai rok pendek. Kalau saya di rumah tuh Pak, anak-anak itu kalau ada tamu itu sibuk ngingatin bundanya, bun, jilbabnya pakai bun, ada tamu bun, nah gitu kan, ya. Nah ini, kenapa nilai-nilai itu dimasukkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi ibu-ibu juga masukkan nilai-nilai itu mulai dari kecil, anak-anak masukkan nilai sunnah-sunnah Nabi dari hal-hal yang kecil, ya. Makan pakai tangan kanan, nak. Makan duduk, jangan berdiri, ya. Minum duduk, jangan berdiri. Sekali, 2 kali, 3 kali, setiap ibu ketemu, ibu ingatkan, ya. Saya kalau ketemu dengan anak-anak, Bu, biasanya kalau ketemu anak-anak, anak laki-laki, saya perbaiki apa? Peci anak-anak banyak kayak gini, Bu. Setiap dia ketemu Ustaz Jasrul, dia baikin pecinya. Jadilah kan, setiap ketemu, setiap dia ketemu saya baikin. Saya tidak pernah marah, tidak pukul gitu, tidak. Nak peci kamu nih, tidak ada. Tapi baikin. Nah, gini. Nah, ganteng kan? Kalau di kampung Ustaz yang kayak gini tuh ada beruk di belakang, pergi ngambil kelapa gitu kan? Nah, ini nilai-nilai, cerita-cerita kepada anak-anak kita. Nah, baikin, ya. Kalau perempuan juga apa? Di saat dulu kalau saya di pondok dulu, anak-anak yang pakai kaos kaki itu, wah gini-gini dia, ya, pakai kaos kaki. Maka ini, kenapa? Karena setiap ketemu diingatkan. Akan menjadi sebuah kebiasaan bagi dia. Maka untuk itu ibu-ibu, nilai sunnah Nabi yang paling kecil yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah, ya. Maka tiap makan anak-anak duduk, ingatkan terus duduk, ya. Nah, kemudian apa lagi? Mau masuk rumah, gitu kan? Mau keluar rumah baca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ini nilai-nilai sunnah-sunnah Nabi yang paling kecil yang kita terapkan kepada anak-anak kita, ya. Bu-ibu yang masih menyusui, aduh Bu, setiap anak nyusu diawali enggak? Nah, Bismillah, ada, ya. Janganlah lupa. Kalau lupa tambah lagi Bu, anak yang kedua nanti diingatkan itu. Kenapa kadang-kadang kita juga seorang ibu kadang-kadang menyusukan anak, ya, lupa. Nyusu aja. Nah, Bismillah. Allahumma barik lana. Walaupun dia belum bisa membaca, tapi kita membacakan. Ini adalah pendidikan, sebuah nilai, sebuah tarbiyah yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Kita anggap itu sepele, padahal itu akan tertanam pada diri anak-anak kita, ya. Mesti nyusu Bu? Enggak. Bismillah gitu kan, doa, ya. Maka ini nilai-nilai sunnah-sunnah yang kecil yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Anak kita yang sebesar ini kelas berapa tuh?
umur 2 tahun, 3 tahun, ya. Ya. Ini sini sayang, sini sayang. Siapa namanya nih? Sini nak, salam sama Ustaz. Salam sama Ustaz. Sini. Nah. Salam dulu sama Ustaz. Ini berapa umurnya nak? Umurnya berapa nak? Malu ya. Udah berapa bu? 4 tahun ya. Udah TK ya. Nah, kita kadang-kadang mulai anak kita umur 2 tahun, sebesar itu 2 tahun, mau ke WC, apa yang kita lakukan? Mau ke WC, buka celananya, pipis sambil diri. Kelas 6 anak kita masih berdiri, apa kata-kata? Siapa yang ngajarin kamu pipis berdiri? Padahal kita mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak kita biarkan pipis berdiri. Kenapa? Karena tidak diingatkan. Ingatkan terus, ingatkan terus, ingatkan terus, Bu. Iya, Bu, susah. Mentang-mentang punya burung, berdiri terus gitu kan. Jongkok, jongkok, diajarin jongkok, nah, jongkok. Ah, gitu. Jongkok, diajarin jongkok. Dah. Diingatkan anak setelah buang air, dia istinja. Kenapa? Dari kecil dimasukkan. Diingatkan terus, ya. Kami kalau ke WC anak-anak diingatkan, Bu. Ya anak-anak, kalau mau masuk WC apa dulu yang dilakukan? Iya Ustaz, udah apa? Nah, ke kiri. Tapi sebelum masuk WC, ke atasin celananya dulu. Ya, supaya nanti tidak kena percikan najis. Ya, jangan-jangan selama ini anak kita sholatnya, pipisnya berdiri, kena semuanya, sehingga dia uduknya benar, sholatnya benar, tapi pakaiannya tidak bersih. Maka diingatkan anak-anak kita. Nah, ini nilai-nilai inilah yang ditanamkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil. Insya Allah sampai besar dia akan terbiasa nanti dengan nilai-nilai sunnah-sunnah yang kecil, insya Allah ya. Baik, saya kasih hadiah untuk. Ada sampai dia ada. Oh ada. Dan teman kunci. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, maka kalau kita mau mencontoh Rasulullah, mulai dari yang kecil-kecil kita biasakan. Ibu nguap. Kadang-kadang nguap pun kita lupa. Ya kan? Kita bangun tidur, kita kadang-kadang lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi. Padahal kata Rasulullah SAW, siapa yang lupa baca doa ba'da subuh, bahwa kita setelah bangun, bahwa kita di saat tidur itu diikat oleh iblis dan setan dengan 3 ikatan. Berapa ikatan, Bu? Terasa enggak? Enggak ya? Sama ya. Maka melepaskan ikatan itu di saat kita bangun. Yang pertama, bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lepas 1 ikatan. Yang kedua, ambil wudhu, lepas 2 ikatan. Yang ketiga, baca salat 2 rakaat, lepas ketiga ikatan. Kalau ibu belum melakukan itu, maka ibu akan diikat terus oleh iblis dan setan. Sehingga siang-siang hari kemana be diajak, sama dengan sapi, Bu. Sapi kalau ada ikatan kemana kita tarik ngikut. Begitu juga kita. Kalau masih diikat oleh iblis dan setan, maka kemanapun diajak oleh iblis dan setan itu, kita akan ngikuti. Kita akan kutuwatis syait, mengikuti langkah-langkah setan. Padahal setan itu aduwum mubin, musuh yang nyata, tapi tidak pernah nampak. Tidak pernah nampak. Maka untuk itu, ini ibu-ibu rahimakumullah, mari dari hal-hal kecil kita biasakan anak-anak kita, ya, agar anak-anak kita insyaallah juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dari Anas radhiyallahu anhu, qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi
Faqal, dari Anas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, aku pernah menanyakan kebaikan dan dosa kejahatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskan, kebaikan adalah budi pekerti yang baik. Jadi kebaikan itu budi pekerti yang baik, Bu. Walaupun dia bagus sholatnya, kalau budi pekertinya tidak baik, maka kebaikannya akan berkurang. Maka sedangkan dosa dan kejahatan adalah sesuatu yang merisaukan hati dan kamu tidak senang jika hal itu diketahui oleh orang lain. Itulah dosa. Ya. Mudah-mudahan kita mempunyai akhlak yang baik insyaallah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah akhlak yang keji dan bukan juga orang yang jahat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian. Ya, orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi orang yang paling baik itu, ya, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Jadi orang yang paling baik daripada manusia, daripada kalian itu, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, Bu. Bukan orang yang sering ngasih duit, ngasih makanan, bukan itu, tapi baik akhlaknya. Walaupun sering ngasih duit tapi sambil ngasih duit bilang gitu kan, nah, itu tidak baik. Tapi kalau ngasih duit dia sambil senyum, nah, itu yang bagus. Nah, ini mudah-mudahan kita mampu menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki akhlak kita dan tidak menyinggung orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Dan sebuah kisah diceritakan pada satu kali bahwa Rasulullah SAW itu, Bu, tidak pernah mau nyinggung perasaan orang. Kalau kita kan kalau belum tersinggung orang belum senang gitu kan, ya. Gimana nih, saya kemarin tuh tersinggungnya sama dia, sekarang saya permalukan juga nih di depan umum dia gitu kan, gitu kan, pengen balas dendam. Tapi Nabi tidak, ya, tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Apa contohnya? Pada satu kali Rasulullah SAW dengan para sahabat, ba'da sholat maghrib itu biasanya beliau di majlis, ya, sampai isya beliau duduk bersama. Kemudian sambil duduk itu setelah hampir selesai majlis, kemudian ada sahabat yang tercium bau tidak enak. Kira-kira bau apa, Bu? Bau buang angin, ya, buang angin. Kalau para sahabat bertanya, wahai sahabat-sahabat, siapa yang kentut nih? Siapa yang buang angin? Ayo ngambil wudhu, keluar. Tidak ada. Sampai 3 kali diulang oleh sahabat tadi, tidak ada yang mau keluar, Bu. Kira-kira ibu tak bawa busuk di sini, lalu ayo yang kentut keluar nih, ambil uduk, mau enggak ibu? Malu gitu kan? Oh, itu rupanya kentut bawa tadi gitu. Mungkin itu kata kita. Maka lalu sahabat tadi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada yang buang angin ya Rasulullah, tapi tidak ada yang mau keluar ngambil uduk. Kita mau sholat isya nih ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tidak menanggapi. Kemudian Rasulullah mengajak, apa kata beliau? Wahai para sahabat, memperbaiki wuduk itu lebih bagus sebelum sholat. Saya akan memperbaharui wuduk saya. Ayo, siapa yang memperbaharui wuduk? Ayo, semuanya ikut. Bu, tidak ada yang malu, Bu. Kadang-kadang kita kalau tidak malu di depan orang umum itu belum senang gitu, ya. Maka untuk itu jangan mempermalukan. Termasuk anak-anak kita dengan adik-adiknya, kakak-kakaknya semua tidak boleh dipermalukan, Bu. Kalau besok ada anak kita yang salah, panggil sendirian. Tidak usah dipermalukan depan umum. Ini Rasulullah tidak mau malukan orang lain. Dia menjaga betul. Bahkan pada satu kali beliau lagi duduk di majelis, ya. Kemudian lagi duduk tadi ada orang Arab Badui ngantar makanan, makan apalah namanya, bukan kurma, anggur, ya. Ngantar anggur. Lalu anggur tadi dimakan oleh Rasulullah. Bismillah, ya, dimakan. Lalu Rasulullah tidak menawarkan kepada yang lain. Lalu orang tadi ketawa. Dia masih ditunggunya nih Rasulullah makan tadi. Makan lagi. Lalu dia senyum lagi sampai habis sama Rasulullah. Lalu baru dia puas. Dia balik. Setelah balik, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok engkau biasanya membagi makanan, ini kok tidak dibagi? Apa jawaban Rasulullah? Tahukah kamu, ini sering diceritakan Ustaz kan, tahukah kamu rasa anggur tadi masam.
Kalau saya bagikan kepada kamu, wajah kamu akan berubah. Maka orang tadi akan tersinggung. Ya, kita kadang-kadang mencaci makanan, nauzubillah gitu kan. Ya, istri masak kadang-kadang, nauzubillah. Maka untuk itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Maka untuk itu ibu-ibu rahimakumullah, mari dari hal-hal ini kita coba dalam kehidupan kita menerapkan hal-hal ini kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita. Jangan sampai memalukan orang. Apalagi dimalukan Bu kadang-kadang sekarang ini di media sosial. Nauzubillah. Maka untuk itu tutup aib-aib orang lain insyaallah. Allah akan tutup aib kita nanti di yaumil mahsyar. Nah, ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, semoga kita mampu mencontoh, mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang kecil, dan insyaallah nanti akhlak yang lebih besar akan dimudahkan untuk mengikutinya kita insyaallah. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa pertanyaannya? An aktsari ma yudkhilun nasi jannah. Jadi sahabat bertanya, perbuatan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Bu, apa amal yang banyak orang masukkan surga itu? Lalu faqal, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu taqwallah, takwa kepada Allah, dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup takwa, tapi akhlak yang baik juga akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bertanya lagi sahabat, su'ila an aktsiri ma yudkhilun nasin nar. Wahai Rasulullah, kami juga bertanya, ingin tahu apa yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga, ke dalam neraka. Beliau menjawabkan al-famu wal farju. Kata beliau, yang banyak memasukkan manusia itu ke dalam neraka adalah apa kata beliau? Al-famu, mulut dan kemaluan. Maka untuk itu jagalah mulut, ya. Sama yang ada dalam mulut. Apa itu? Lidah. Bahkan Nabi sering mengatakan hafizul lisan, hafizul lisan, hafizul lisan. Jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah. Bahkan pepatah kita mengatakan lidah itu tak bertulang, maka dipagar oleh gigi untuk bisa menjaga. Maka jaga lisan, Bu, ya. Luka karena apa? Luka karena pedang masih ada harapan sembuh. Luka karena lisan, kemana obat mau dicari? Tidak ada obatnya, susah, Bu, kalau lah tergores oleh lisan itu. Maka untuk itu jaga lisannya. Pikir-pikir dulu mau ngomong, jangan sampai tersinggung orang. Maka mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk menjaga dua hal ini, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Ini yang insya Allah akan masukkan banyak orang ke dalam neraka. Maka yang masukkan ke dalam surga selain dari takwa adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang luhur. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ya, sebetulnya banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa kata beliau, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, ya. Orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian yaitu orang yang paling baik terhadap istrinya. Oh, ini pula, Bu. Nah, ini yang suami ini. Tapi suami-suami tidak ada di sini, ya. Ya, sampaikan kepada suami nanti. Orang yang paling baik itu adalah orang beriman yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian yaitu orang yang paling baik kepada istrinya. Sekarang, Bu, banyak orang yang jahat sama istri, ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada kajian untuk bapak-bapak juga, Bu. Suami-suami udah ikut belum? Belum? Udah, ya? Yang belum suruh, ya. Kebetulan saya yang di sana, alhamdulillah udah hadir berapa, ya. Oh, dikit-dikit. Nah, semangat beliau. Apa artinya? Menambah pemahaman para ayah dalam mendidik anak, dalam berbuat kepada
istri. Kadang-kadang para ayah itu egonya lebih tinggi. Maka untuk itu Bu, motivasi ayahnya. Besok setiap, kalau di sini hari apa Bu? Malam minggu ya. Oh Ustaz, tidak bisa kami bermalam minggu. Bagaimana? Gitu kan? Kalau di sana saya pengen malam Jumat malam Sabtu, ya. Nah, Jumat malam Sabtu kan. Jadi untuk itu para ayah itu betul perlu menambah pemahamannya. Untuk apa? Untuk menguatkan juga ibadahnya, menguatkan ilmunya, dan insya Allah juga akan menguatkan dia untuk mampu dan bisa mentarbiyatul aulad, mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya, memberikan tauladan kepada istri-istrinya. Nah, ini Ibu rahimakumullah, semoga Allah kuatkan kita mentauladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akhlak yang mulia itu kata Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai akhlak yang mulia yang baik itu dapat mengejar derajat shaim al-qaim, dapat mengejar orang yang selalu berpuasa dan selalu sholat malam. Jadi pahala orang yang punya akhlak mulia itu Bu, ya, sama derajatnya dengan orang yang berpuasa, orang yang selalu berpuasa dan orang yang selalu melaksanakan sholat malam. Apa artinya? Akhlak itu adalah yang sangat penting. Adab dan budi pekerti itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Maka untuk itu mudah-mudahan kita mampu dan bisa menjaga akhlak-akhlak yang baik sehingga insya Allah kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin. Mungkin ini ibu-ibu rahimakumullah, ala 10 menit lagi tanya jawab kalau ada mau tanya, kalau enggak alhamdulillah kita tinggal snack ya. Bagi yang ada snack depannya, yang enggak ada ya minum air putih be. Ya. Baik, insyaallah ini Bapak dan Ibu rahimakumullah, semoga kita bisa mentauladani akhlaknya Rasulullah dan menerapkan sunnah-sunnah Rasul dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal-hal yang kecil, mulai dari bangun tidur kita sampai tidur kita, dan menerapkan nilai-nilai yang sunnah-sunnah itu kepada anak-anak kita, ya. Ini harapan kami sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Sekarang kita sangat sedih Bu, sangat sedih kadang-kadang akhlak anak kita. Itu bahasa-bahasa kasar-kasar itu sama dia lah biasa. Ya. Kadang-kadang di WA dia ini apa maksudnya nih? Kadang-kadang anjing lah, nolah, maka hari ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbohong, tidak boleh, jauhkan nilai-nilai itu. Bahkan bahasa-bahasanya na'udzubillah. Maka ini sebetulnya adalah didikan kita, didikan orang tua, mulai dari orang tua dulu, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Insya Allah dan masukkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita akan mampu nanti, akan tabu, akan susah dia kalau dengar itu, dia akan na'udzubillah, ya, gini gitu kan, ya. Bu, dulu anak-anak kita kalau masuk ke sekolah SMP negeri itu biasanya udah kaget-kaget. Kenapa? Kalau biasanya guru-guru di sekolah negeri dulu ya, kalau sekarang mudah-mudahan lebih baik ya. Dulu manggil anak itu anak baik, kau sini, ya, ya. Di sini nggak pernah kita manggil anak kau, ya. Untuk sini, jadi kaget dia. Dulu pernah anak SMA masuk SMA nangis di sini, Ustaz sudah pindah ke Nuri ini ada SMA mana, ya. Ngaku, oh itu ada di situ kata-kata kalau gitu kan. Ini dia, kita tidak pernah melakukan itu kepada anak-anak kita. Maka untuk itu mulailah kelembutan itu kita berikan kepada anak-anak kita mulai dari rumah sampai ke sekolah, dan insya Allah akan terjauh anak-anak kita dari akhlak yang tidak baik, ya. Kadang-kadang Bu, kita pakai motor, jelaslah dia yang salah, dia yang melalak sama kita, gitu kan, ya. Nauzubillah, ya. Maka untuk itu, bahkan akhlak hari ini senyum susah Pak, senyumnya susah, ya Allah. Padahal senyum itu tidak bayar Bu, susah gitu kan. Cobalah ketemu kita lah ngelason kadang-kadang balas benda gitu kan. Pernah Bu, orang yang kadang ketemu kita lagi keteroyong di pinggir jalan, dia lewat pakai mobil, izin Pak, tidak ada itu sekarang itu, ya. Cobalah, mudah-mudahan orang tua Nurul Ilmi dan anak-anak warga Nurul Ilmi jangan seperti ini, ya.
mudahkan senyum, mudahkan menyapa. Bagaimana menyapanya? Assalamualaikum, absus salam. Kenapa? Karena ada 4 jalan tol ke surga. Insya Allah nanti kita lihat apa jalan tol ke surga itu ya. Ya di antaranya absus salam. Biasakan menyebarkan salam ya. Sebarkan salam. Jadi ibu kalau negur assalamualaikum, Ustaz kita tidak tahu di Islam itu tidak. Nah apa-apa, assalamualaikum ya. Jadi ini mudah-mudahan ibu-ibu banyak senyum ya. Jangan banyak menyum. Insya Allah orang banyak senyum akan sehat insya Allah ya. Tapi jangan senyum-senyum dewek ya. Itu aja mungkin ibu-ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada alhamdulillah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan akhlak Rasulullah dan sunnah-sunnah Rasulullah mulai dari diri kita, mulai dari anak-anak kita di rumah tangga. Mudah-mudahan mulai dari diri kita, insya Allah masyarakat kita akan berubah dan negeri kita juga akan lebih baik insya Allah ya. Nah ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dan kurang dari kami. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.